Halo semuanya, kali ini gue mau rapi-rapi, siap-siap pulang. Pas banget tanggal 1, berarti gue udah tepat 2 minggu di sini. Gue mau siap-siap dulu, mau ke ruang perawat. Habis itu kita lanjut ke bawah, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube gue, dan kali ini gue masih akan membahas tentang masalah COVID-19. Tapi sebelum itu, gue disclaimer dulu ya. Jadi di sini gue tidak mewakili institusi manapun, dan gue tidak mau untuk membahas masalah teori konspirasi COVID-19. Gue tidak mau membahas pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan tentang masalah teori tersebut. Jadi di sini gue mewakili diri gue sendiri dan berbagi pengalaman atau sharing tentang pengalaman pribadi gue sebagai pasien di Wisma Atlet. Tapi sebelum itu kita masuk ke intro dulu ya. Nah, di part pertama ini gue mau cerita sedikit kenapa gue bisa masuk ke Wisma Atlet gitu ya. Gue sama seperti pasien yang lain, gue terpapar, gue nggak tahu kapan terpapar COVID. Tapi sejauh yang gue tahu, kebetulan bini gue sebagai bidan terpapar dari pasien. Secara nggak langsung gue juga didiagnosa positif pada saat swab test. Tapi apesnya gue pada saat itu kebetulan ada peraturan baru, jadi meskipun gue termasuk orang OTG dan sama sekali nggak ada gejala apapun, jadi gue tetap dirujuk di Wisma Atlet. Memang ada beberapa pilihan sebetulnya, ada di Wisma Atlet, terus rumah sakit rujukan COVID, dan ada beberapa hotel yang dialihfungsikan sebagai tempat karantina. Tapi gue disarankan untuk masuk ke Wisma Atlet karena memang di sana banyak sekali tenaga kesehatan yang standby. Gue di sini juga mau klarifikasi, rumah sakit darurat Wisma Atlet itu tidak dianjurkan untuk lansia yang usianya 65 tahun ke atas karena ada alasan tertentu. Karena memang di sana kan rumah sakit darurat, jadi alat medisnya itu kurang lengkap. Jadi kalau ada apa-apa takutnya tidak bisa tertangani dengan baik. Jadi memang beberapa lansia yang sudah terlanjur masuk sana diprioritaskan untuk melakukan tes medis terlebih dahulu. Nah, alasan selanjutnya kenapa gue mau untuk dirujuk ke Wisma Atlet, karena memang gue sekaligus ingin menepis anggapan di luar sana, karena ada beberapa orang yang masih menganggap negatif tentang Wisma Atlet. Beberapa orang di sana masih beranggapan bahwa ketika lu masuk ke Wisma Atlet, lu bakal berada di ruang isolasi, nggak bisa kemana-mana. Misalkan lu mau manggil suster atau dokter, lu harus mencet tombol baru mereka datang, terus bawain makanan sama obat gitu ya. Dan ruang ventilasinya itu dulu dilakban segala macam, dan itu sama sekali nggak terjadi. Gua di sana baru 1 hari, jadi gua di sana tidak ada aturan yang ketat yang berlaku di sana. Jadi gua masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti di rumah. Jadi gue masih bisa jalan keluar, olahraga, berjemur kalau pagi hari gitu. Dan gue masih bisa melakukan aktivitas segala macamnya tuh di luar, di rooftop maupun di taman gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada aturan yang mengikat. Tapi tetap harus dengan memakai protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, seperti itu ya. Nah, itu ada grup WhatsApp-nya teman-teman. Jadi segala macam tindakan medis seperti cek darah, lalu tensi, tes EKG, dan juga ronsen akan diinfokan di sana teman-teman. Dan juga termasuk untuk pembagian makan pagi, makan siang, dan makan malam, termasuk juga snack juga akan diinfokan di sana.
konsumsi obat apa sih yang gue dapetin selama gue di karantina di Wisma Atlet? Tergantung keluhannya teman-teman. Jadi kalau gue pribadi, gue adalah pasien OTG, jadi gue hanya diberikan vitamin selama gue di karantina, dan obat-obatan tersebut dikasih oleh dokter atau suster sesuai dengan keluhan atau gejalanya masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan ada yang gejala batuk, dikasih obat batuk, ada yang agak mual dikasih obat mah, pusing atau demam dikasih paracetamol, ya kayak gitulah. Jadi nggak ada obat-obatan yang macam-macam sih, kecuali memang ada beberapa orang yang bergejala ringan biasanya tuh dikasih kloroquine ya, tapi memang itu harus dengan persetujuan dokter. Jadi itu kan obat keras, jadi obat yang dosisnya tinggi, jadi nggak sembarang orang bisa konsumsi. Kan gue udah sembuh nih ceritanya teman-teman. Jadi gue setelah sembuh dari sini juga dikasih surat sakti nih. Ini ada 3 surat sakti nih ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngeliat, nanti gue kasih screenshotnya. Jadi gue bacain aja yang surat pertama itu. Jadi gue telah selesai menjalani proses isolasi mandiri selama 13 hari. Di sini bisa lihat gue dinyatakan telah selesai isolasi dan gue dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Nah, di lembar yang kedua, gue dapat surat dari rekam medis. Di sini isinya tentang penanganan medis apa yang sudah gue jalanin selama karantina. Dari mulai pemeriksaan penunjang seperti lab, EKG, dan ronsen, dan juga vitamin apa atau obat-obatan apa yang udah gue konsumsi atau gue dapetin. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ini hasil pemeriksaan laboratorium dari hasil swab test gua. Jadi kebetulan banget, alhamdulillah gua hasilnya negatif, dan tanggal pengambilan sampel tanggal 27 September 2020, selesai pemeriksaan tanggal 29 September 2020. Tapi gue di sini ada cerita yang kurang enak nih teman-teman. Dari beberapa cerita temen pasien gue yang ex COVID-19 yang sudah sembuh dan dia pulang ke lingkungannya, ada sekitar 1 atau 2 orang gitulah yang curhat ke gue. Dan dia itu kayak semacam dikucilkan gitu karena dia mantan pasien COVID walaupun sudah sembuh ya. Jadi ada semacam sanksi sosial gitu. Di kesempatan kali ini, berhubung waktu itu gue belum pulang, jadi gue berkesempatan untuk berbincang sedikit bersama salah satu perawat hanya untuk sekedar melakukan klarifikasi mengenai situasi Wisma Atlet dan juga virus COVID itu sendiri. Jadi kita coba lihat aja yuk cuplikan videonya. Kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan salah satu perawat di Tower 7 lantai 32, tempat dimana gue di karantina selama ini, selama 2 minggu. Dan hari ini gue sudah ditemani dengan Mas Andri ya Mas ya? Iya, Andri. Dengan Mas Andri. Tugasnya di mana Mas? Maaf. Tugasnya di Tower 7, lantai 32. Terima kasih sebelumnya, saya udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, mumpung saya juga belum pulang gitu kan. Ya, jadi kan selama ini saya juga ada hal yang mesti saya garis bawahi, bahwa beberapa pasien COVID itu seperti sulit diterima di lingkungan tempat tinggalnya gitu kan. Dan saya ingin tanyakan adalah yang pertama, saya masuk ke Wisma Atlet dulu ya Mas ya. Iya. Kenapa kita meskipun itu OTG harus dikarantina di rumah sakit rujukan COVID dan di Wisma Atlet? Kenapa nggak boleh diisolasi mandiri di rumah Mas? Iya. Jadi kenapa pasiennya yang terkena COVID meskipun dia tanpa gejala itu harus diisolasi di rumah sakit rujukan COVID? Karena itu pasien itu beresiko untuk menularkan ke orang-orang di sekitarnya atau di orang-orang yang ada di dalam rumah. Meskipun dia OTG, tapi ketika dia kontak dengan orang-orang yang mungkin lansia atau anak-anak, itu akan lebih beresiko memberikan pengaruh yang lebih parah kepada keluarga tersebut kayak gitu. Jadi sebaiknya pasien-pasien yang meskipun tidak ada gejala itu diisolasi di rumah sakit rujukan COVID atau di Wisma Atlet kayak gitu. Berarti kalau saya simpulkan sebetulnya kita juga sudah membantu lingkungan tempat tinggal kita ya Mas ya, supaya betul. tidak semakin menyebar gitu betul, ya. Betul.
itu juga membantu pemerintah untuk mengendalikan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Sebelum saya masuk ke Wisma Atlet itu kan banyak sekali yang stigma negatif tentang Wisma Atlet, ketakutan dalam tanda kutip gitu kan, seolah-olah kita tidak bebas, kita benar-benar dikurung di dalam kamar, sehingga untuk manggil perawat aja mesti dipencet tombol seperti yang di viral di Facebook atau di mana-mana gitu. Nah, untuk Wisma Atlet sendiri ini situasinya seperti apa, Mas? Oke. Jadi Wisma Atlet ini situasinya mungkin kalau boleh saya gambarkan mungkin seperti apartemen gitu ya. Apartemen, jadi di satu kamar ada 1-2 pasien. Pasien tidak dikurung, tidak dikunci, pasien dibolehkan keluar namun hanya di sekitar tower saja. Dia dibolehkan untuk olahraga, berjemur, atau bahkan nanti ada kunjungan dari psikolog kayak gitu. Jadi mereka tidak benar-benar dikurung di dalam. Terus makan juga dikasih, ngambil sendiri. Ya mungkin tidak seperti yang orang-orang kebanyakan bayangkan kayak gitu. Tidak terlalu diisolasi juga. Maksudnya tidak terlalu dikurung. Bahkan kamarnya pun juga tidak dikunci kayak gitu. Dan kita masuk ke dalam ranah COVID ini, Mas. Yeah. Yang saya dengar itu apa benar orang yang udah sembuh dari corona meskipun itu hanya OTG itu punya kekebalan berupa antibodi terhadap corona itu sendiri, Mas? Iya, jadi benar. Jika ada orang yang sudah terkonfirmasi COVID atau sudah positif COVID, lalu dia dapat terapi, dia lalu sembuh atau dinyatakan negatif, itu akan tercipta antibodi di dalam tubuhnya. Sehingga ketika imunnya kuat, lalu dia terkena paparan virus COVID lagi, antibodi itu akan membantu untuk mengebalkan tubuh kita. Tapi ketika imunnya lemah, tetap saja kita akan kembali terpapar lagi kayak gitu. Jadi antibodi memang akan tercipta setelah dia itu terinfeksi, tetapi itu juga bergantung pada imun kita. Jadi usahakan tetap olahraga, makanan yang sehat, sehingga imun kita akan tetap kuat. Berarti dengan kata lain ini ada jokes kecil nih, kalau misalkan kita mau antibodinya bagus, cepet kena corona gitu, Mas ya? Bercanda. Ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya bahwa sudah swab sekali, 2 kali, 3 kali, itu masih positif. Dan ada hitungan setelah hasil swab itu ada kadar TC35, TC34. Nah, itu TC sendiri itu pengertiannya apa, Mas? Dan ada syarat khusus nggak kalau misalkan kita mau pulang, kita harus ada TC minimal seberapa? Dan yang ketiga, ada yang sudah swab tapi hasilnya tetap positif, tapi dia diperbolehkan pulang. Iya. Jadi di Wisma Atlet ini, kalau semisal pasiennya positif, itu akan ada keterangan CT-nya atau cycle threshold. Dimana kalau semisal dia CT-nya lebih dari 35, itu artinya dia masih positif, tapi dia tidak akan menginfeksi orang lain atau tidak bisa menyebarkan virusnya ke orang lain. Karena maksud dari positif CT lebih dari 35 itu virusnya masih ada di dalam tubuh, tapi sebenarnya virusnya itu sudah mati atau sudah lemah kayak gitu. Jadi tidak bisa menyebarkan virus ke orang lain, sehingga pasien di sini yang CT-nya lebih dari 35 dibolehkan pulang, namun tetap harus isolasi terlebih dahulu selama 7 hari di rumah kayak gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, masa inkubasi itu virus sudah lewat ya? Iya, sudah lewat. Nah, berarti gitu. Setelah 14 hari itu virus sudah tidak bisa untuk menularkan ke orang lain. Betul. Sehingga karakternya sudah melemah. Iya. Berarti sebetulnya tidak ada alasan bagi orang lain untuk menolak kehadiran orang-orang pasien yang sembuh dari COVID ya? Nggak ada kayak gitu. Jadi tetap kita jaga, jangan kita stigmakan orang-orang yang terkena COVID itu dengan buruk kayak gitu. Asalkan kita menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita di orang-orang sekitarnya tidak akan terinfeksi kayak gitu. Jadi seperti yang dibahas di video tadi, bahwa sebetulnya nggak ada alasan untuk menolak atau mengucilkan pasien yang sembuh dari COVID. Yang kita lawan ini virusnya, bukan orangnya ya. Jadi tetap support orang-orang yang terdampak COVID, beri bantuan bila diperlukan, dan doakan bagi kesembuhan mereka. Mudah-mudahan di video kali ini gue bisa saling berbagi pengalaman dan menambah informasi untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19. Di akhir video kali ini gue mau berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Puskesmas Pasar Rebo
yang cepat tanggap dalam proses penanganan bagi gue menuju Wisma Atlet. Dan juga terima kasih kepada jajaran tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, dan tim relawan yang bertugas di Wisma ya. Dan tentunya terima kasih atas seluruh keluarga dan rekan-rekan atas supportnya. Penutup, gue mau sharing sedikit nih satu video dari Dr. Nathanael Untario nih teman-teman. Beliau itu selalu aktif nih dalam melakukan sosialisasi yang sifatnya edukatif dalam membahas isu corona atau COVID-19 di dalam salah satu platform media sosialnya. Jadi kita lihat aja yuk video yang terakhir ini. Jangan mengucilkan mantan pasien corona. Seperti penyakit infeksi yang lain, corona bisa sembuh dan orang yang sembuh akan punya imunitas terhadapnya. Jadi, kalau orang sudah dinyatakan sembuh, terutama dengan mereka-mereka yang IgM-nya negatif, IgG-nya positif, justru orang-orang ini sudah punya imunitas. Justru orang seperti ini harus diterima balik. Kenapa? Karena imunitasnya dia itu akan jadi pelindungmu. Karena kalau corona masuk ke dia, nggak akan bisa tembus. Ya, jadi justru kamu harus dekat-dekat dengan orang yang sudah sembuh dari corona supaya antibodinya bisa melindungi kamu. Jangan kebalik.